Baik, terima kasih ya. Saya datang memenuhi undangan PBNU. Dalam hal ini PBNU mengundang saya sebagai amanah dari Rakernas PBNU Karawang Malu, pleno PBNU yang ingin mendalami masalah hubungan PKB yang memanas akhir-akhir ini. Saya niat yang baik, kesadaran, undangan, dan saya langsung di forum itu dipimpin oleh Pak Kiai Amin Syekh sebagai wakil ketua PBNU yang memberikan mandat bagi dialog untuk memperdalam ini bersama timnya juga ya. Tadi ada Pak Ustaz Abdullah, ada Pak Musa, ada Pak Sulaiman Tanjung, dan digabung juga Pak Imron ya. Bahwasannya memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih ya, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini semenjak Pilpres semenjak utama itu Lampung kok terjadi hubungan yang komunikasi yang tidak baik antara PBNU atau itu dengan PKB. Banyak komentar-komentar dari Caimin, banyak komentar-komentar dari politisi-politisi PKB yang itu tidak bagus komunikasi macam lah, kita semua sendiri tahu lah ya komentar apa saja ya, yang tidak bagus. Nah, saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ya, ada problem yang sangat mendasar. Problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Suro. Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Suro. Kemudian Dewan Suro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B, atau si C. Tapi semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Suro itu dihapus di dalam anggaran dasar, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Suro. Dan itu di semua tingkatan, bukan saja di tingkat DPP, tapi juga di tingkat DPW dan tingkat DPC. Kalau dulu itu Dewan Suro itu ikut menentangi surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Dewan Suro tidak lagi menentangi surat-surat keputusan. Dewan Suro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di partai. Ya. Artinya memang terjadi kehilangan eksistensi Dewan Suro, baik secara fundamental di dalam anggaran dasar rumah tangga maupun secara teknis administratif di internal partai. Nah, akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Suro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum. Ya, tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa. Ya. Bukan saja menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang. Bahkan bisa menegasikan hasil musyawarah cabang dan hasil musyawarah wilayah. Jadi kewenangan
kewenangan tersentralisasi di POM. Dan itu juga berimplikasi kepada kebijakan di DPP, internal DPP itu tersentralisasi juga di Pak Muhaimin Iskandar. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya bawa ADART lama, saya bawa juga ADART baru hasil Muktamar Bali. Ya. Untuk bisa jadi bandingan bagi PPNU untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Suro. Padahal kita ketahui bahwa PKB itu ruhnya adalah di ulama, ya. Ruhnya PKB itu adalah di kiai. Sejarah pembentukan PKB itu, ya sejarah dibentuk oleh PBNU, dibentuk oleh para kiai. Tim 5 itu terdiri dari para kiai. Ya. Jadi ruh dari PKB itu adalah para kiai. Apa sekarang justru eksistensi PKB itu, eksistensi Dewan Suro, eksistensi kiai itu malah dihilangkan. Makanya kemudian boleh kita simpulkan kenapa sebabnya hubungan NU dan PKB itu memburuk sekarang ini, karena memang secara sistematis peran ulama, peran kiai, peran Dewan Suro itu dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktek partai menjalankan partai sana. Itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Caimin di DPP. Tata kelola partai itu seperti apa sih? Saya bilang, saya jujur aja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel. Ya, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya. Tidak pernah ada pembahasan. Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit. Di samping pola-pola pimpinan yang lain yang dikejar oleh tim, ada saya misalnya soal bagaimana hubungan DPW DPC saja seperti itu, karena sistematis dalam ADART sudah mau punya kewenangan besar untuk mengganti tiba-tiba. Itu terjadi sekarang karena DPW dipecat, berarti dengan hampir sebagian besar DPW itu dirangkap oleh DPP, tidak ada merit system lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi, yang diskusi dengan tim yang dipimpin oleh Pak Amin. Saya tidak tahu langkah berikutnya, tapi Pak Amin Said Husni dan teman-teman tim yang lain kembali mengingatkan bahwa suatu saat nanti saya mungkin dipanggil lagi, diundang lagi untuk memperdalam. Ya. Di samping beliau juga akan mengundang tokoh-tokoh lain, ya. Mungkin diundang Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, bisa saja diundang misalnya tokoh-tokoh yang lain, ada Kofifa mungkin, Pak Mas Musa mungkin, ya. Merupakan para pendiri, para tokoh-tokoh menonjol. Sebenarnya pemicu awal PKB dan PBNU ini apa sih? Apakah soal manusia atau ada hal lain? Itu yang kemudian disimpulkan panjang ternyata prosesnya. Ya, kalau tadi yang disimpulkan politik lebih kepada memang ini sistematis ingin menghapus peran Dewan Suro, kemudian berakhir tadi terakhir ini ingin menjadikan PKB itu tersentralisir dan segala Oh, saya enggak sampai ke sana. Itu kesenangan PBNU lah itu. Tapi ada upaya islah itu Bapak dari PKB antara
lebih jauh. Ya saya kira PBNU mencari keterangan sebanyak-banyak itu dalam rangka untuk mengambil sikap pada akhirnya apa yang harus mereka lakukan. Apakah mediasi atau misalnya mengambil PKB, memanggil ketua umum PKB. Saya kira PKB sebagai anaknya NU, anaknya ya, kalau orang tua panggil ya, kalau orang tua panggil kita jangan jadi anak durhaka lagi kita kepada orang tua. Haji dibentuk Saya tidak ada pertanyaan soal pansus haji. Ada pertanyaan soal pansus haji. kalau dari sendiri sedikit aja Pak, udah di sini Pak. Iya Pak, ada sedikit dong Pak, sedikit aja soal ini aja tuh sedikit dong Pak. Ini undangannya kapan? Iya Pak, rencana selanjutnya kapan? Itu sangat teknis, mungkin nanti kita akan ada update dari akan dapat beberapa bahwa kita akan kembali pembentukan pemenang terhadap mungkin ada Pak, muncul wacana muktamar luar biasa. dari saya itu saja. Jadi ngambil alih PKB berapa? Iya Pak, jadi ngambil alih PKB dan muktamar. Tabungan dari tahun berapa ke berapa jadi sekian? Oh ya, saya 7 tahun jadi sekjen PKB, 2005, 2007, kemudian 2009 sampai 2014. Jadi sekjen terlama ya saya. Kalau yang lain ada yang 2 tahun setengah, ada yang 5 tahun, 7 tahun benar. Nah, 7 tahun itu bersama Caimin gimana nih Pak? Maksudnya apakah ada sikap otoriter? Ya, saya bisa memahami persoalan internal itu menurut saya secara komprehensif, termasuk kronologis perubahan apa yang sekarang. Dan itu yang saya sampaikan kepada Pak, kemarin kan diskusi bilang tentang Tadi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya serahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, bagaimana PKB itu terbentuk secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya pada PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan undang-undang partai politik, karena saya 5 tahun jadi wakil ketua DPR, wakil ketua Komisi 2, saya paham dengan partai undang-undang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2011, saya katakan bahwa antara PBNU dan DPP PKB itu dua institusi yang berbeda, ya, walaupun ada hubungan historis yang kuat, ya. Sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya kepada PKB itu untuk menjadi sebuah partai yang besar, partai yang dicintai oleh Nahdien, ya, seperti itu. Itu yang saya sampaikan. pas selama jadi sekjen kemarin laporan di era Bapak itu terbuka nggak sih Pak? Kalau sekarang kan kata Bapak tertutup. Ya layaknya keuangan itu dilaporkan di bersama, tapi di Muktamar Bali tidak ada forum yang melakukan keuangan. Kemudian dulu tidak seperti sekarang, resourcesnya itu gede banget. Dulu partai politik itu kan adanya, sekarang resources itu banyak, besar, dan itu saya kira karena milik publik harus dilaporkan kepada Ini apa perlu Pak KPK juga dulu? saya tidak sampai ke sana ya.
Pak, ini perlu ya untuk ditanggungkan pada prosedur. Pak, apakah dalam pembicaraan Bapak dengan pihak PBNU tadi ada upaya apa? Opsi untuk menggantikan kursi ketua umum, Pak? Maksudnya ketua umum PKB? Iya, ketua umum PKB. Sudah ada pembicaraan seperti itu. Cuma saya katakan bahwa DPW DPC itu sekarang sedang memantau perkembangan DPP seperti apa, memantau perkembangan PBNU seperti apa, sampai pada saatnya nanti DPW DPC pasti bersikap. Kepemimpinan PKB itu apakah perlu dipertahankan atau diganti. Tapi saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim bahwa Caimin ini terlalu lama memimpin, sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin. Kalau muktamar luar biasa PKB tidak ada, karena di ADRT Bali itu menghapus muktamar luar biasa. Jadi yang ada hanya muktamar biasa saja. Banyak yang dihapus di ADRT muktamar Bali itu, muktamar luar biasa dihapus, kewenangan Dewan Suro dihapus, banyak yang dihapus. Upaya untuk menanggapi kekuasaan tadi sepertinya disimpulkan seperti itu. Jadi upaya-upaya sistematis seperti itu mengatur regulasi, mengatur payung-payung hukumnya dalam rangka untuk sentralistik kepemimpinan saya. Pak, apakah tadi pembicaraannya kan juga dibahas soal konflik khususnya saat Oh ya, saya diminta penjelasan terutama oleh Pak Ihsan Abdullah seperti apa sebenarnya ada dualisme utama pada saya itu Ancol versus Parung, dan apa yang terjadi ya saya jelaskan apa adanya. Ya sama seperti yang ada ya, kalau terjadi dua muktamar ya, dan kami waktu itu dipecat oleh Gus Dur, saya bilang ya, saya sebagai sekjen dipecat, kemudian beberapa ketua DPP yang lain juga dipecat oleh Gus Dur. Tapi kemudian fungsionaris aktivis PKI waktu itu bersepakat ya, sepakat kita mau dipecat berapa kali oleh Gus Dur kita terima ya, karena Gus Dur adalah guru kita, namanya guru ya, kapan dipecat ya kita terima. Tapi karena jangan sampai Caimin yang dipecat, kata kita pada kesepakatan pada situ, kalau sampai Caimin dipecat maka kita melakukan perlawanan. Karena apa, kita menilai situasi pada saat itu Caimin adalah satu-satunya tokoh NU ideologis yang bisa mengamankan aspek ideologis di PKB. Kalau sampai PKB itu dipimpin oleh orang luar yang tidak memahami ideologisasi PKB, ideologisasi NU, maka nilai-nilainya itu bisa tercerabut dari perjuangan PKB. Kira-kira seperti itu. Pak, tadi dibilang DPMA lagi memantau di DPK. Maksudnya di DPMA itu mana? DPC dan DPP Semuanya. seluruh Indonesia lagi memantau perkembangan. Ada rencana bikin PKB perjuangan. PBNU bikin organisasi baru gitu Pak, ada obrolan itu nggak Pak? Tidak ada obrolan itu. Tapi dapat info bocoran hasil Mukernas PKB kemarin, ada tanggapan? Tidak ada juga pembicaraan soal itu. Berarti PBNU hari ini belum dapat info hasil Belum. Ya saya nggak tahu, mungkin juga PBNU dapat ya. Yang itu juga banyak beredar kan di media ya. Tapi hal itu tidak ditanyakan oleh teman-teman dari. Terus supaya biar Caimin tersentralisasi lagi gimana? Pak apa itu? Ya ADRT-nya harus dikembalikan kepada ruh PKB. Ya, nggak bisa ADRT seperti itu. Ini ADRT yang lari dari spirit PKB. Masa PKB Dewan Suronya hanya dijadikan tukang doa. Harusnya seperti apa Pak? Harusnya seperti apa mengembalikan? Ya nanti kalau ada muktamar PKB kita revisi kembali ya ADRT-nya misalnya gitu ya, sehingga kemudian Dewan Suro itu kembali mempunyai kewenangan yang sentral pengawal ideologi di internal PKB, tidak seperti sekarang. Pak, ada penyiapan tokoh yang akan membuat melawan TNI di tambah nanti? Oh, tidak ada tunjangan. Tidak ada tunjangan. Saya kira PBNU masih mengumpulkan sebanyak-banyaknya data ya. Oke, Terima kasih. Terima kasih.
PKB sekarang kan banyak juga tokoh-tokoh ya. Dari NU, tokoh-tokoh NU juga banyak ya. Masih jago-jago lah ini ya. Kalau dari PBNU kan nggak boleh kan merangkap partai kan nggak boleh ya. Ada lah tokoh-tokoh muda aja banyak. Saya kira PBNU independen ya dalam soal ini. Ya. Apakah mereka butuh duduk bersama dengan Caimin atau enggak, itu tergantung PBNU. Positioning PBNU juga kan terpisah dengan DPP. PBNU punya kekuatan moral yang kuat yang dipercaya oleh konstituen PKB maupun PBNU jika mereka bersikap. Jadi positioningnya, kalau saya istilah kasarnya, PBNU ini kan kumpulan para dewa lah gitu ya. Kita ini kumpulan manusia-manusia di bumi gitu ya. Jadi kalau para dewanya memberikan dukungan moral yang kuat terhadap perubahan misalnya gitu ya, itu akan terjadi. Pak, yang soal dua tokoh di PBNU ke PKB, Dua tokoh. kemarin dua tokoh dari Oh itu ini kan ini nih. Ini implementasi dari keputusan pleno itu yang menunjuk dua tokoh itu. Satu Kiai Haji Anwar Iskandar, satunya lagi Kiai Haji Amin Said Husni. Nah, ini saya dipanggil itu atas mereka yang manggil. Ya, tapi saya yakin PBNU tidak mau melakukan atau bersikap ataupun melakukan melakukan aktivitas tanpa didukung oleh data yang kuat, tanpa didukung oleh informasi yang banyak gitu ya, sehingga itu yang mereka lakukan sekarang, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. kalau selama ini Tadi juga mereka minta ADART pertama gitu ya. Saya kebetulan tadi nggak bawa, saya hanya bawa 2 anggaran dasar versi anggaran dasar, tapi saya janji 1-2 hari saya kirim anggaran dasar yang pertama. Saya kira PBNU nggak pernah intervensi ya. Pandangan-pandangan misalnya nih, PBNU bilang bahwa dalam Pilpres kemarin misalnya harus memperhatikan maunya Nahdien seperti apa, seperti apa. Itu apa aja, dorongan-dorongan moral aja, dorongan-dorongan moral. Ya, perintah-perintah moral lah dari PBNU. Ya, yang kebetulan tidak dilaksanakan oleh Caimin gitu aja. Dan PBNU juga nggak ngapa-ngapain begitu Caimin nggak memperhatikan atau tidak mengakomodasi seruan-seruan moral PBNU, biasa-biasa aja. PBNU tetap besar. semenjak kepemimpinan biar jadi kayak apa ya awal-awal oke terus menunjukkan sikap musuhan lah Saya kira apa yang disampaikan oleh PBNU semuanya adalah seruan-seruan moral yang memang itu harus dilakukan. PBNU itu adalah kumpulan para ulama, para kiai yang menjadi basis dan punya keterkaitan historis yang kuat karena PKB itu didirikan oleh PBNU secara formal. Jadi wajarlah dia memberikan seruan-seruan moral. Nggak ada juga keharusan ini seruan kami ini harus kalian laksanakan, nggak juga. PBNU biasa-biasa aja tetap dengan kebesaran hak politiknya. Pak, sebetulnya PBNU itu bisa nggak sih mengambil alih PKB? Kan kalau secara legal kan ya PKB itu udah parpol. Tadi dibahas juga soal itu. Saya menjelaskan saja hubungan antara PBNU atau NU dengan PKB itu seperti apa. Satu, ada hubungan historis. Ya. Jelas itu dalam kesejarahannya bahwa PBNU membentuk tim 5 ada tim asistensinya kemudian membuat konsep, bahkan Mabda Siasi juga dibuat oleh tim 5 ya. Mabda Siasi sama seperti pembukaan Undang-Undang 45 lah kalau di PKB itu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa itu ada di Mabda Siasi. Nah, berarti kan jelas hubungan historisnya itu kuat ya. Terus saya tambahkan lagi dengan hubungan yang lain sampai kepada hubungan nasab, saya bilang. Kenapa ya? Memang nggak bisa.
namanya PKB itu sampai ke daerah itu kadang dari pengurus DPC itu adalah anak-anak NU gitu ya. Jadi ada hubungan yang kuat itu ya. Nah, kalau soal institusinya jelas berbeda ya. Satunya PBNU itu adalah ormas, sementara PKB itu adalah partai politik. Nah, ada persoalan di PKB, penyelesaiannya melalui undang-undang partai politik. Ya, undang-undang partai politik tidak memberikan tempat pada institusi luar untuk menyelesaikan persoalan internal. Nah, tapi etika dan moralitas kita, karena PKB itu didirikan oleh PBNU, maka hubungan historis yang kuat ini dan hubungan yang lain yang banyak itu tetap harus dijadikan senjata. Apalagi kan PKB juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita selalu mencari konstituen, kita jual-jual nama NU, jual kesejarahan, itu nggak bisa dihilangkan. Jadi ya kita doronglah hubungan antara PKB dan NU ini membaik ya. Apapun yang harus dilakukan. Kemudian karena PKB itu anaknya NU, maka ya, jangan sampai PKB menjadi anak durhaka, kira gitu ya. NU sebagai orang tua, ya wajar dong orang tua mengingatkan kalau PKB berada di jalan yang salah, berada di jalan yang bengkok gitu ya. Jadi itu pengawal moral kita untuk meluruskan jalan yang bengkok-bengkok. Jadi PKB itu jangan emosional atau mengatur. Ya nggak boleh dong, masa anak emosional. Intinya lebih daripada itu dah. PKB jangan jadi anak durhaka lah. Walaupun ini mungkin walaupun ini datang ke sini secara pribadi, mewakili pribadi atau mewakili PKB gitu. Pribadi, saya dipanggil sebagai pribadi. Nah, itu kalau misalnya berarti status masih kader PKB ya Pak? Kita masih anggota PKB. Nah, ini ada arahan dari Caimin misalnya untuk setelah datang ini melapor ke Caimin gitu. Kalau dipanggil Caimin saya datang. Ya mana tahu ya Caimin tergerak, wah panggil juga lah Lukman ini kita interview ya. Saya datang. Tapi ini kan Bapak sebagai Mas Kader PKB Ya. pemanggilannya apakah Bapak sudah melaporkan Pak Caimin datang memberitahu itu panggilannya? Saya nggak ada memberitahu. Pak, Pansus minta laporan keuangan nggak sih Pak, untuk kedatangan panggilan berikutnya? Minta laporan keuangan PKB nggak nanti Pansus? Tadi minta nggak? Oh enggak. Tapi namanya bukan pansus ya sekarang. Apa itu? Tim. Namanya itu tim itu aja. Tim. Ya. Oh. Diamanahkan kepada 2 orang, kayak Anwar Iskandar dan kayak Amin Syamsi untuk memperdalam masalah hubungan PKB. Kemudian tim itu menunjuk beberapa orang untuk semacam tim kerjanya lah. Tim ini meminta laporan keuangan PKB kan? Ya enggak. Oke.